Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di tempat saya. Terima kasih atas kunjungannya. Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dilancarkan rezeki dan diberi kemudahan. Dan di sini kebetulan ada kasus langka dari sebuah aki motor yang bersisi besar, dan tentunya untuk motornya ini tergolong baru. Dan di sini ada beberapa kendala pada motor ini. Di sini saya akan tunjukkan motornya, yaitu NMAX. NMAX 155 cc. Untuk kondisinya di sini sudah saya bongkar dari akinya, Dan di sini sesuai dengan thumbnail yang ada di video, di sini saya gunakan alat ini untuk video selanjutnya. Untuk video terbaru ini menggunakan resistor 5 watt 12 ohm. Simak terus. Dan di sini untuk kasus dari motor ini, ini jika teman-teman menemui sebuah kasus dari motor NMAX dimana untuk akinya ini di bawah jok seperti ini, di bawah jok, dan untuk membuka jok di sini ada kunci tersendiri. Untuk membuka jok ini ada kunci tersendiri, karena saat sebelum ini dibawa ke sini untuk joknya ini tidak bisa dibuka. Karena di sini untuk kontrol dari sebuah Matic yang sekarang ini seperti pematik kompor. Di sini diaktifkan oleh sebuah aki, untuk memutar tombolnya ini supaya bisa digunakan. Jadi saat digunakan ditekan seperti ini, kemudian diputar. Di sini bisa menyalakan sebuah indikator di speedonya sini. Jadi di sini bermasalah, dan tentunya motor ini tidak pernah digunakan atau lama standby. Ini sekitaran, informasinya sekitaran 1 minggu. Jadi indikator tidak menyala, kemudian kelistrikan tidak ada, dan tentunya joknya ini tidak bisa dibuka secara darurat. Dan di sini jika teman-teman mengalami sebuah masalah pada motor ini jenis NMAX, ini memakai remote untuk mengaktifkannya. Dan di sini ada kunci cadangan, untuk membuka jok jika suatu saat terjadi masalah pada motor ini. Ini untuk pembukaan jok di daruratnya atau emergensinya saat tidak bisa diaktifkan. Di bagian bawah jok sebelah kanan dekatnya skok belakang bagian kanan di bawah sini. Di bawah sini, bos. Di sini ada karet penutup. Karet penutup di sini. Di sebelah sini ini ada karet penutup. Ini ada lubang. Di sini saya akan coba pasang joknya dulu. Ini kunci kontaknya agak gelap posisinya. Ini saya masukkan kunci kontaknya. Ini posisinya, kita dorong aja, kita putar. Kita dorong seperti ini. Posisinya seperti ini, kita putar ke kanan. Ini agak gelap, bos. Kita putar ke kanan seperti ini. Ini kelihatan seperti ini. Teman, seperti itu untuk informasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Aduh, ini tidak bisa dilepas bos. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama di sini sudah ketemu untuk solusi membuka joknya untuk daruratnya, dan di sini waktunya untuk memperbaiki akinya. Bagaimana triknya? Simak terus. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini, untuk resistornya di sini masih menggunakan 12 volt, 5 watt 12 ohm. Dan ini mengeluarkan arus saat dipasang pada sebuah aki sekitaran 2 amperan. Ini sekitaran 2 ampere, dan di sini bisa digunakan sebagai alat tes. Ini banyak komentar di video sebelumnya. Dan untuk kondisi alat ini sangat simpel sekali dan mudah sekali digunakan pada saat pengetesan aki. Dan alat ini atau komponen ini sering digunakan oleh sebuah pabrikan aki besar, yaitu BRT IMEC. Ini menggunakan shunt resistor untuk tes beban dari sebuah aki. Semoga bermanfaat informasi ini bagi teman-teman semuanya. Di sini juga ada menggunakan cara yang sederhana. Menggunakan lampu motor seperti ini. Ini juga bisa menggunakan lampu motor 12 volt 55 watt, yang mana arus yang dialirkan itu sama dengan 55 bagi 12, jadi sekitaran 3 amperan. Jadi lampu ini bisa menyala sekitar 3 ampere. Dan untuk waktunya ini yang saya lakukan biasanya sekitar 15 detik. Sesuai kira-kira saja untuk mengetahui bahwa sebuah aki itu masih normal atau sudah ngedrop dari voltasenya. Dan untuk akinya, ini adalah aki NMAX yang barusan pada motor tadi. Untuk voltasenya 12 volt, dan untuk nilai AH-nya di sini sekitaran 12 volt 5 AH. Ini untuk keterangan di bawahnya, pengecasan normal 0,5 ampere 10 sampai 5 jam, cepatnya itu 2,5 ampere 1 jam. Dan di sini untuk kondisinya seperti ini. Ini berdebu sekali karena jarang digunakan mungkin. Dan di sini ada bekasnya, ini bekas dikonsletkan atau dihubungkan langsung pada kabel seperti ini. Ini tujuannya untuk melihat percikan dari arus yang dikeluarkan pada aki ini. Dan di sini saya tidak menyarankan cara ini. Kita bisa menggunakan dop motor supaya lebih aman, karena terjadi beban sesuai dengan yang ada pada lampu ini, jadi tidak langsung melalui kabel seperti ini. Jadi jika menggunakan lampu, nanti panas yang dihasilkan pada saat pengetesan ini berfokus atau berpindah ke lampunya atau berpindah ke resistornya. Jadi saat dihubungkan langsung seperti ini bahayanya atau negatifnya itu bisa terjadi panas secara mendadak atau hubungan singkat langsung, menyebabkan kenaikan suhu pada plat sel akinya jika kondisi aki ini masih bagus. Dan tentunya jika kondisi aki yang sudah lama seperti ini bisa menyebabkan sambungan plat selnya ini karena panas mungkin bisa terlepas dan mati secara mendadak. Untuk hal yang pertama di sini saya pastikan nilai voltasenya. Nilai voltasenya 10
10,9, sekitaran 11. Ini masih bagus. Oke. Tapi untuk di indikatornya tadi tidak bisa menyala. Jadi ini barusan saya cas. Oke, saya memastikan bahwa aki ini sudah bisa menerima arus. Oke, tadinya itu cuman di indikator itu di bawah 10 volt jauh, atau mungkin 5 maupun 8 volt. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk aki ini sekitaran saya cas cuman beberapa menit, kurang dari 5 menit, dan hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini 11 volt. Dan di sini saya akan coba tes. Oke, coba tes pakai shunt resistor, satu shunt resistor. Saya tes berapa nilai voltasenya. Oke, masih 10,3 volt. Oke, ini sudah kenaikan suhu. Oke, ini. Oke, kemudian saya coba pakai lampu motor. Oke, 9,5 volt. Ini saya kurang puas. Saya pakai beban arus besar menggunakan starter motor, bos, untuk meyakinkan bahwa aki ini benar-benar tidak bisa menerima arus secara kuat atau besar. Ini starter motor arusnya itu cukup gede, sekitaran 50 ampere. Tes. Bisa dilihat. Oke, saya tahan putaran starternya. Oke, 7 volt. 7 volt. 7 volt. Oke. Oke, teman, dan selanjutnya di sini saya akan memperbaiki aki ini. Oke. Di sini saya gunakan trik yang sangat sederhana. Oke. Di sini sudah saya persiapkan solder panas. Oke. Di sini sebelumnya saya pastikan bahwa aki ini masih kondisi normal. Untuk fisiknya masih halus, masih rata, tidak ada cacatan atau kelainan pada fisiknya. Masih lurus, dan tidak ada suara. Ini suara murninya. Tidak ada suara saat digerakkan seperti ini. Siap dieksekusi. Saya siapkan solder 60 watt khusus plastik, bos. Kita ambil jalur tengahnya karena di sini 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Jadi saat dites untuk aki normal itu sekitaran katakanlah 100. Katakanlah 20, sekitaran di sini ada nilai ampernya, CCA-nya. 90 CCA, 90 ampere arus yang disimpan. Jadi 90 bagi 6, 90 bagi 6 karena di sini 6 lubang. Di sini 90 ampere nilai CCA-nya. Jadi setiap lubang ini menghasilkan 15 ampere, 2 volt 15 ampere. Inti mudahnya seperti itu. Untuk aki normal, dan aki ini tidak normal, mungkin cuman 1 ampere untuk totalnya. Total 6 lubang ini untuk aki 12 volt ini. Saya akan lubangi. Di sini saya cari posisi tengah-tengah. 1 2 3 4 5 6. Ini saya lubangi dulu, bos, bahwa tidak
posisinya tetap di tengah. Oke, ini saya lubangi. Ada suara angin. Oke. Saya lubangi semuanya. Sudah saya lubangi, dan di sini saya siapkan air aki. Untuk sebelumnya di sini saya pasang jepit voltasenya. Oke, sambil lihat voltase di aki ini. Oke, 10,7. Ini saya tambahkan air biasa yang warna biru. Tidak ada strumnya. Jika ditaruh di kardus seperti ini maupun lantai ini tidak ada reaksi, tidak ada kimia. Oke, ini air bersih biasa juga bisa. Oke, seperti ini. Oke, masuk bos, saya masukkan seperti ini. Kita kira-kira di atas selnya sedikit ini ada, oke, mentok seperti ini menyentuh selnya. Oke, kita sedot sedikit. Oke, supaya nanti tidak terlalu banyak dan bisa keluar dari ventilasi di bagian sini. Oke, tumpah, jadi sedikit saja. Oke, seperti ini. Ini saya lubangi di bagian belakang ini. Oke, menurut saya ini supaya lebih mudah, karena untuk membuka di bagian atas ini butuh tenaga ekstra. Oke, untuk membuka di bagian penutupnya yang atas ini membutuhkan tenaga ekstra. Di sini tinggal pakai solder ini. Oke. Ini ke lubang keempat, lubang keempat, dan voltasenya 10,7 karena tadi sudah diberi beban. Oke. Di sini ada suaranya tadi. Oke, kita mentokkan seperti ini. Kita tarik air akinya, karena setiap lubang ini berbeda-beda kasus dari jumlah air akinya. Jadi di sini saya tambahkan secukupnya. Dan di sini untuk air aki ini, karena untuk kondisi aki yang sudah lama, ini air akinya berkurang seperti pada radiator motor. Jadi saat mengalami masalah atau air akinya ini kurang, pada radiator motor ini juga bisa menyebabkan panas. Ini cairan dari air aki ini juga sebagai pendingin, penghantar arus pada aki, supaya tentunya lebih dingin dan tidak tentunya akinya ini tidak mengalami panas saat dilakukan pengisian, dan arusnya itu bisa tersimpan dengan besar karena ada penyaluran antara sel satu dengan yang lainnya. Ini saling terhubung secara seri seperti ini. Oke teman, di sini untuk voltasenya tetap di 10,78, dan di sini saya akan menutup dari bagian lubangnya sini yang sudah saya solder.
Oke teman, di sini sudah saya persiapkan plastik hitam. Ini kebetulan di saya ini ada bekas tutup dari aki yang sudah tidak terpakai. Oke, di sini saya akan solder menggunakan untuk mata soldernya seperti ini. Bulat seperti ini. Saya tutup dari lubangnya, bos. Saya dekatkan. Seperti ini. Kita dekatkan. Kurang keras. Oke, kita solder seperti ini. Maaf untuk suasananya seperti ini, teman. Sudah tertutup. Di sini untuk plastik ini karakternya bagus untuk aki jenis Yuasa seperti ini. Karakternya itu lentur, tapi sangat rekat sekali. Di sini saya gunakan plastik dari aki yang lain. Juga bisa memakai plastik yang agak lentur, punyanya cover body motor. Ini juga bisa menggunakan plastiknya nanti supaya menutupnya lebih rapat, atau mungkin bisa menggunakan lem lilin tembak yang warna putih. Ini juga lebih simple. Sabar, bos. Kita coba lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini saya tambahkan air aki yang biasa untuk hasil tesnya, apakah normal kembali atau mengalami masalah. Oke teman, untuk motor NMAX tadi, Yamaha NMAX itu jika akinya mulai bermasalah, ini karena tidak ada trap atau pedal manualnya. Jadi di sini kalau di bengkel resmi harus ganti aki, harus ganti aki baru. Dan untuk aki yang baru seperti ini lumayan, mungkin sekitar 400 ribuan, 400 ribuan lebih. Dan jika teman-teman mengalami masalah, ini bisa mencoba cara seperti ini. Dimana untuk kondisi awalnya ini
akinya normal, dipakai itu biasa, maksudnya dipakai sehari-hari itu tanpa masalah. Tapi oke, di sini setelah dibiarkan sekitar seminggu atau lebih, ini tidak bisa digunakan lagi. Oke, langsung ngedrop. Saat ditekan tombol starter itu LED indikator pada speedometernya langsung hilang, tandanya arusnya itu kecil sekali. Ini bisa mencoba cara seperti ini. Oke bos, ini saya pastikan sudah menutup rapi pada semua bagiannya, tidak ada lubang kecil seperti jarum pun. Menutup rapat. Oke bos, seperti ini untuk hasilnya. Ini saya rapikan dulu. Saya rapikan. Bisa dirapikan seperti ini. Supaya menutup ke semua bagiannya secara merata. Sip. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan coba tes lagi. Oke, coba saya tes lagi. Saya pasang ampunya. Untuk voltasenya ini 11,7. Saya pasang sun resistor. Saya pasang sun resistor. Berapa voltasenya? Oke, 10,2. Karena di sini cuman memakai satu sun resistor. Oke, di sini saya akan coba fokus. Oke, sun resistor dengan 8 buah. Oke, sun resistor sebanyak 8 buah. Oke, di sini saya sudah siapkan 1 2 3 4 5 6 7 8 buah. Untuk nilainya sama, 5 watt 12 volt, maaf 5 watt 12 ohm. Oke, penyebutannya 15 watt, maaf 5 watt 12 ohm. Oke, 5 watt 12 ohm. Ini 8 buah. Dan di sini saya tidak menggunakan push button seperti ini. Oke, saya ada komponen lain atau rangkaian lain. Di video sebelumnya ini saya menggunakan sebuah MOSFET IRF 830. Yang di video sebelumnya ini saya gunakan RF 830. Oke, di sini untuk rangkaiannya seperti ini ke aki 12 volt, kemudian di sini diode 1,5 ampere, kemudian push button, dan di sini ada elko atau kapasitor 220 mikrofarad dan resistor 15K. Dan di sini untuk load testnya, load ini untuk pengetesannya kemarin saya gunakan lampu motor. Lampu motor seperti ini. Dan di sini saya akan coba menggunakan sun resistor 8 buah pada rangkaian ini, dan bagaimana untuk hasilnya. Oke teman, sun resistor 8 buah ini saat dites beban ini menghasilkan arus, saat pengetesan menghasilkan arus sekitaran 3 ampere. Di sini sekitaran 3 ampere. 8 buah seperti ini digabungkan secara
paralel, jadi disambung antara kaki yang sebelah kanan jadi satu, kiri jadi satu. Oke, dan untuk rangkaiannya, oke, rangkaian alat tesnya di sini, oke, seperti ini. Ini IRF 830 untuk kakinya seperti ini. IRF bagian saat dilihat dari kamera sini, bagian kiri gate, bagian tengah D drain, bagian kanan source, oke. Dan di sini ada bagian resistor lainnya, oke. Dan di sini push button saat dilakukan pengetesan, oke, tombol tekan. Oke teman, dan di sini saya akan coba tes lagi ini bagaimana hasilnya. Oke, saya sambung. Untuk yang pertama di sini, oke, seperti ini. Oke. Ini ke jabet aki yang plus. Oke, jabet aki plus. Oke, seperti ini. Jabet aki plus. Oke, seperti ini. Dan di sini, oke, yang ke sun resistor sebelah kanan, oke, ini yang biru sebelah kanan, dan yang kiri sini, oke, saya pasang langsung ke sini, oke, ke bagian kabel putih ini saya langsung tidak melalui push button atau tombol tekannya sini, oke, jadi saya langsung pada bagian sini. Bagaimana hasilnya? Oke, di sini saya langsung di bagian sini untuk memastikan bahwa rangkaian ini terhubung ke sun resistor. Oke, saya pastikan terhubung ke sun resistor. Ini bagian tesnya yang kedua, kabel load tesnya. Oke, ini ke sun resistor bagian sini. Oke, bagian sini. Oke, seperti ini di bagian sini. Ini yang ke aki. Oke, di sini yang ke kabel hijau tadi ke sini. Oke, ini adalah bagian sini. Oke teman, dan di sini untuk jalur negatifnya, oke, jalur negatif sini yang ke negatif aki ini di bagian sini, oke, kabel sini. Ini saya hubungkan ke negatif aki. Dan di sini untuk voltasenya masih 10,7 volt. Oke, 10,7 volt. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan pengetesan. Ini saya tepatkan benar-benar kuat menempel pada aki. Oke, sebentar. Oke, sudah menempel dengan kuat. Dan di sini untuk alat tesnya, oke, alat tes ini bekerja saat ditekan tombol push buttonnya ini, oke, arus mengalir dari aki ke diode, dan di sini tersimpan oleh elko yang warna hijau ini, oke, elko yang warna hijau ini tersimpan arusnya, arus positif. Dan kemudian di sini ada resistor yang warna biru ini, oke, resistor kecil ini berfungsi untuk menghilangkan penyimpanan voltase pada kapasitor ini. Jadi berapa lama itu tergantung dari nilai resistornya. Ini semakin besar nilai resistornya, katakanlah 100K, semakin lama saat ditekan push buttonnya ini, oke, penyimpanan dari arusnya ini, oke, pengosongan dari arusnya ini di elko-nya ini semakin lama jika nilai resistornya ini semakin besar. Oke, jadi saat ditekan ini, saat saya tekan beberapa detik, nanti ada delay atau waktu jeda berapa lama, oke, MOSFET ini menghubungkan antara, oke, bagian sini, oke, bagian di drainnya ini, source-nya ke negatif, ini terhubung langsung saat push buttonnya ini ditekan jadi aktif. Kemudian saat di beberapa detik
itu langsung terputus secara otomatis sesuai dengan yang harus disimpan di algo ini, sesuai dengan voltasenya. Jika voltasenya kosong, di sini tidak aktif. Oke, saya coba dulu. Oke, di sini kondisi voltasenya 10,7 volt. Saya tekan push buttonnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, voltasenya turun. Oke, 9 volt. Oke, 9 volt, 9,1 volt. Ini belum ada reaksi panas. Oke, di sini terjadi kenaikan suhu pada MOSFET-nya ini. Oke. Oke, 9,1 volt. Oke, teman, di sini dipastikan bahwa aki ini sudah berkurang arusnya atau arusnya sudah kecil saat diberi beban sekitar 3,5 ampere. Oke, menandakan bahwa arus penyimpanan ini sudah kecil. Jadi saat dipakai di motor itu buat klakson maupun kelistrikan lainnya ini tidak berfungsi karena di sini cuman 10,6 volt. Jadi saat digunakan di motor ini untuk kelistrikan aki 12 volt, untuk kelistrikan di motor 12 volt ini tidak aktif atau tidak berfungsi sama sekali. Jadi untuk motor sekarang itu akinya harus di atas 12 volt. Oke, di sini ada keterangannya. Oke, 12,4. Oke, voltasenya. Di bawahnya dilakukan penyetrupan kembali dengan menggunakan cas MF maintenance free. Oke, saya lakukan pengecasan sesuai dengan petunjuknya sini, bos. Oke, dan di sini saya lepas dulu. Oke, teman, dan di sini sudah saya siapkan jabet akinya dan saya aktifkan dari alatnya, alat casnya. Oke, di sini 10,7. Oke, 10,7, maaf ini kebalik nih. 10,7. Oke, 10,7 saya pasang alat casnya. Oke, 11,5, 11,6. Oke, seperti ini. Dan pergerakan dari voltasenya adalah sangat kecil sekali. Oke, dan arusnya seperti ini. Saya menggunakan cas kiprok motor. Oke, yang warna hijau punyanya motor karburator lama Mio, Beat, Vario, Vega lama, Vega ZR, Jupiter. Seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan pada jalur pengisian pada kiprok ini. Oke, jalur pengisian dan jalur ke aki serta jalur ke ground. Oke, ini bisa memanfaatkan alat ini untuk pengisian aki motor. Dan di sini ada sebuah LED indikator dari alat casnya. Oke, di sini saya gunakan alat lampu LED warna merah, dimana untuk warna merah ini voltase akinya kurang dari 12 volt. Oke, dan di saat mencapai 14 volt ini LED hijaunya menyala, dan LED biru ini jika suatu saat mengalami masalah pada sel akinya terputus, ini LED birunya menyala. Karena di sini untuk LED biru ini menyala pada voltase 15 volt ke atas atau 16 volt ke atas. Ini LED birunya menyala. Jadi ada indikasi bahwa di sel akinya ada terputus atau penyetruman pengisian pada aki ini tidak bisa masuk ke akinya. Oke, teman, dan di sini kita bisa lihat dari voltase akinya ini masih rendah dan arusnya oke seperti ini sekitaran
1 ampere, maaf sekitaran 1 ampere kurang. Oke, karena di sini 2 ampere. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Ini benar-benar kosong. Dan di sini saya akan coba untuk aki ini, oke, supaya lebih cepat pengisiannya. Oke, ini jika suatu aki di kondisi seperti ini bagusnya atau baiknya saat pengisian ini dengan arus atau ampere yang lebih kecil, jadi supaya lebih aman tentunya dan tidak panas pada saat dilakukan pengecasan. Itu hasilnya tidak merusak dari plat sel akinya. Ini hasilnya lebih bagus seperti ini. Saya memakai trafo 3 ampere yang biasa pada bagian ini, memakai CT, trafo CT pada rangkaian casnya yang 3 ampere yang biasa dan mengeluarkan arus yang rendah sekali. Ini voltasenya berjalan sangat pelan sekali, tapi ini bagus sekali. Oke, saya akan coba menambahkan jabet aki lagi. Oke, saya tambahkan jabet aki lagi, jabet cas. Oke, bagian kanan positif, bagian kiri negatif, bos. Oke, saya akan nyalakan alat cas yang kedua. Oke, bos, di sini langsung 13,7 volt. Oke, 13,7 volt. Oke, ini langsung naik arus penyimpanannya. Jadi aki ini bisa masih normal karena saat dilakukan pengisian voltasenya bisa masuk. Voltase dari pengisiannya sekitaran 14 volt, kemudian naik mengikuti dari voltase alat cas maksimalnya 14,5 volt. Oke, nanti mentok, berhenti, dan tentunya arus yang dikeluarkan. Oke, di sini arusnya masih kosong, bos. Voltasenya bagus. Oke, voltasenya 13,5, tapi arusnya itu masih kurang. Jadi di sini menggunakan trafo 3 ampere dan di bagian kanan menggunakan trafo yang 5 ampere yang bagus untuk alat cas yang kedua. Dan di sini untuk arusnya atau ampernya yang masuk ke akinya di sini sekitaran 4 ampere, tetapi voltasenya sudah bagus. Jadi aki ini masih keadaan kosong. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman tentang informasi tentang perbaikan sebuah aki motor yang tentunya memakai remote. Ini juga kesulitan sekali untuk perbaikannya. Jadi motornya tidak berfungsi, tidak bisa menghidupkan kelistrikan motor. Jadi di sini saya berbagi, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya menggunakan kiprah motor sebagai alat cas yang otomatis di 14,5 volt. Dan menggunakan beberapa alat tes yang sederhana sampai yang elektronik. Pakai dinamo starter. Dan untuk alat cas yang saya gunakan ini bisa simak di video yang lama sekitaran 2 tahun lalu yang ditunggu rangkaian cas aki. Ini lengkap videonya, alat pengetesan masalah pada beberapa aki. Salam otomotif, bisa tulis di kolom komentar beberapa masalah yang teman-teman lakukan untuk sebuah perbaikan aki. Salam sukses.